Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Dadi Ramadan dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Kamis 17 November 2022. Dalam rapat paripurna DPR RI pagi tadi, Komisi 8 DPR RI telah menetapkan 9 calon komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI periode 2022-2027. Sebelumnya Komisi 8 telah menyelenggarakan fit and proper test calon komisioner KPAI dengan mengedepankan prinsip meritokrasi dan menyeleksi calon yang memiliki kompetensi dan integritas dalam menangani persoalan perlindungan anak di Indonesia. Komisi 8 DPR RI telah menetapkan 9 calon komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI periode 2022-2027. Hal tersebut disampaikan dalam laporan hasil pembahasan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPAI dalam rapat paripurna DPR RI ke-10 masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023. Dalam laporannya, Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kafi menyampaikan, Komisi 8 DPR RI mengedepankan prinsip meritokrasi dan menyeleksi calon yang memiliki kompetensi dan integritas dalam upaya aktualisasi serta menangani persoalan-persoalan perlindungan anak di Indonesia. 1. Dari unsur tokoh agama, Silvana Maria AMTH. Dari unsur tokoh masyarakat, Ai Rahmayanti SOS MAG. Dan Dia Puspitarini SPD MPD. 3. Dari unsur organisasi kemasyarakatan, Margaret Aliatul Maimuna SS MSc. Dari unsur pemerintah, Dr. Aris Leksono MMPD. Dari unsur dunia usaha, Dotrandes Kawian MIKOM. Dari unsur kelompok masyarakat peduli anak, A. Dr. Jasra Patra S.Pil MPD. B. Ai Mariati Soliha, SPDI MSI, C. Dian Sasmita MH. Sebelumnya, Komisi 8 DPR RI telah menyelenggarakan fit and proper test terhadap 18 calon anggota KPAI periode 2022-2027. Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia tertanggal 6 April 2022 yang ditujukan pada pimpinan DPR RI perihal penyampaian nama-nama calon anggota KPAI. Fitian Aunilah, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pembentukan Provinsi Papua Barat Daya resmi disetujui dan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI ke-10 pagi tadi. DPR berharap pengesahan Provinsi ke-38 ini dapat mengatasi berbagai permasalahan di Papua dan mempercepat pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disetujui dan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI ke-10 masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023. Dalam laporan yang disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI, Gus Pardi Gaus menyampaikan, rangkaian pembahasan RUU dimulai sejak 25 Agustus 2022. Ia berharap pengesahan tersebut dapat mengatasi permasalahan konflik di Papua dan mempercepat pembangunan di Provinsi Papua Barat. Kami berharap bahwa kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, melainkan juga dapat mempercepat pembangunan di Provinsi Papua Barat. Adapun tujuan pemekaran provinsi di Papua berdasarkan pasal 93 Peraturan Pemerintah nomor 106 tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua, pemekaran ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan, dan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat. Dalam laporan tersebut, Komisi 2 DPR RI juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan Komite 1 DPD RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersama-sama telah melakukan pembahasan rancangan undang-undang dalam suasana yang demokratis. Raihan dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, rapat paripurna ke-10 pagi tadi juga membahas mengenai pandangan fraksi-fraksi terkait usulan rancangan undang-undang inisiatif DPR RI tentang provinsi-provinsi di Indonesia. DPR menegaskan rancangan undang-undang tersebut dibuat untuk memberi kepastian hukum untuk setiap daerah dalam melakukan pergerakan pembangunan dan pertumbuhan. DPR RI menggelar rapat paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023 dengan beberapa agenda. Di antaranya adalah penyerahan pendapat fraksi-fraksi Komisi 2 terhadap rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI terkait RUU tentang Provinsi Sumut, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, Maluku, Kalteng, dan Bali. Anggota Komisi 2 DPR RI Endro Suswantoro Yahman menegaskan rancangan undang-undang tersebut dibuat untuk memberikan kepastian hukum untuk setiap daerah dalam melakukan pergerakan pembangunan dan pertumbuhan. Ini kan awalnya kan ada beberapa yang payung hukumnya kan Republik Indonesia Serikat. Nah setelah itu ada juga yang beberapa provinsi seperti Bali, NTT, NTB itu kan dalam satu payung hukum. Nah itu amanat konstitusi yang ada bahwa setiap daerah itu harus dilengkapi dengan undang-undang daerah, rancangan undang-undang daerah itu yang satu daerah itu satu undang-undang. Kedelapan ini kan substansinya sebenarnya kita yang akan kita perbaiki payung hukumnya. Yang kedua, bagaimana payung hukum ini di dalam setiap undang-undang daerah yang ada ini memberi keleluasaan untuk kekhasan daerah masing-masing. Supaya bisa bergerak optimal dalam membangun daerahnya dan juga meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan ekonomi daerah. Endro menyatakan RUU ini diperlukan untuk memberikan kekhasan daerah, keleluasaan fiskal, dan memberikan payung hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan payung hukum lain. Halim dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kembali diperbincangkan. Proyek ini berpotensi molor dalam proses penyelesaiannya karena alasan permodalan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN,
pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 17. Mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih menjadi perhatian pemerintah. Proses pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung diklaim berjalan lancar. Namun, pada kenyataan di lapangan proyek ini mengalami pembengkakan biaya dari estimasi awal. Hingga target operasi yang diperkirakan rampung pada Juni 2023 berpotensi meleset. Dan untuk mengawal serta mempercepat proses penyelesaian targetnya, Komisi 6 DPR RI melakukan pendalaman terhadap penambahan penyertaan modal negara atau PMN yang berasal dari cadangan investasi tahun 2022 sebesar 3,2 triliun rupiah. Selengkapnya mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang rencananya akan dimulai beroperasi pada Juni 2023 ini merupakan proyek antara PT Kereta Api Indonesia atau KAI dengan PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok melalui PT Beijing Yawan HSR. Untuk mengawal dan mempercepat proses penyelesaian targetnya, Komisi 6 DPR RI kembali melakukan pendalaman terhadap penambahan penyertaan modal negara atau PMN yang berasal dari cadangan investasi tahun 2022. Dalam rapat antar Komisi 6 DPR RI terungkap, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terkendala kekurangan dana. Menurut perhitungan BPKP, pada Maret 2022 lalu, pembengkakan biaya ada di angka 17,64 triliun rupiah. Namun nyatanya, per September 2022, pembengkakan biaya mencapai 21,74 triliun rupiah. Untuk mengatasi kekurangan dana tersebut, pemerintah mengajukan PMN tambahan sebesar 3,2 triliun rupiah. Anggota Komisi 6 DPR RI, Intan Fauzi, menegaskan, sesuai peraturan Presiden, pendanaan kereta cepat dilakukan dengan tahapan konsorsium dari BUMN. Pendalaman pun dilakukan agar PMN dapat digunakan dengan baik dan bertanggung jawab. Kami belum menyetujui, masih perlu pendalaman lebih lanjut. Sama seperti PMN-PMN lainnya, pada saat memang sudah disetujui, tentunya kami akan melakukan pengawasan. Tapi khusus untuk kereta cepat Jakarta-Bandung ini, karena ini dasar hukumnya sudah ada, artinya dengan perubahan Perpres. Namun baik dari Perpres tersebut, pendanaan ini antara lain adalah dengan PMN dan tahapan konsorsium BUMN dan seterusnya itu yang kemarin sudah dipaparkan baik oleh Dirut Kereta Api Indonesia dan Dirut KCIC, kami masih perlu melakukan pendalaman lagi. Menurut Intan, kereta cepat Bandung-Jakarta harus memberikan manfaat dan keuntungan bagi bangsa dan negara. Karena itu, pendalaman terkait PMN terus dilakukan, seiring dengan pengawasan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Anggota Komisi 6 DPR RI, Rudi Hartono Bangun, mengungkapkan, jika pemberian PMN tambahan disetujui, Dirut KAI dan Dirut PT KCIC harus segera menyelesaikan proyek kereta cepat tersebut sesuai dengan target. Bahwasanya ini uang PMN 3,2 T adalah uang rakyat. Ketika kita akan berikan, kita minta jangan ada markup, pembengkakan lagi gitu. Kalau terus nanti ada markup dan pembengkakan, ini nggak akan selesai. Akan ada permintaan PMN kedua gitu. Nah, itu yang kita tegaskan, ini harus
3,2 ini nanti harus selesai operasi dan kita sama-sama diundang. Rakyat harus melihat gitu. Itu yang kami sampaikan. Harga kereta cepat Jakarta-Bandung diperkirakan berkisar di angka Rp150.000 hingga Rp350.000 dengan waktu tempuh 36 hingga 45 menit. Meski harga tersebut masih dapat berubah, harga tiket kereta cepat dinilai masih tergolong mahal dibanding tiket kereta Argo Parahyangan yang berkisar antara Rp100.000 hingga Rp140.000 untuk kelas eksekutif. Dalam kesempatan yang sama, Rudi Hartono Bangun berharap PT KAI dan PT Kereta Cepat Indonesia tidak menetapkan harga tiket yang terlalu mahal agar masyarakat tertarik menggunakan jasa kereta cepat untuk perjalanannya. Dan satu lagi, rakyat bertanya, pernah saya dihubungi selalu, berapa ongkos yang efisien, yang layak untuk kami gitu, untuk yang ekonomis untuk kami katanya. Nah, gitu. Itu yang ditanyakan oleh masyarakat. Nah, itu yang harus jadi pemikiran PR di Rut KAI dan jajaran, berapa sih ongkos yang layak Jakarta-Bandung. Jangan nanti ongkosnya senilai pesawat, akhirnya tidak ada yang naik. Kereta api cepat mangkrak lagi tuh kereta gitu. Nah itu masukan kami kemarin gitu. DPR RI meminta kejelasan skema pembagian modal dividen laba antara Indonesia dan Cina. Mengingat proyek kereta cepat butuh waktu 38 hingga 40 tahun untuk mengembalikan modal proyek tersebut. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Provinsi Papua Barat Daya sah menjadi provinsi ke-38 di Indonesia setelah rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI ke-10 masa persidangan 2 tahun sidang 2022 hingga 2023 di ruang rapat paripurna siang tadi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen.
Kembali di TVR 17, pemirsa, pengesahan rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang disahkan pada rapat paripurna DPR RI siang tadi membuat jumlah provinsi di Indonesia bertambah 1 menjadi 38 provinsi. Nantinya Provinsi Papua Barat Daya akan memiliki ibu kota di Sorong. Kedepannya undang-undang ini diharapkan dapat menjadi payung hukum, terutama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya. Selengkapnya mari kita simak wawancara rekan kami Vincent Aldi dengan anggota Komisi 2 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara 2. Hari ini DPR RI telah mensahkan RUU yang telah diinisiasikan oleh DPR RI sendiri, yaitu tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Dan yang menjadikan provinsi tersebut menjadi provinsi termuda keempat setelah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kita akan bahas lebih lanjut dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Guspati Daus. Apa kabar Bapak? Ya. Sehat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi RUU tersebut, langkah strategi apa yang diambil DPR RI, apa yang harus diambil? Ya, pertama saya menyampaikan ucapan selamat kepada masyarakat Papua Barat Daya, di mana mereka sudah menunggu-nunggu, malah mengatakan sudah 15 tahun penantian agar Papua Barat Daya ini disahkan menjadi undang-undang. Tentu saya sebagai anggota Komisi 2 yang ikut terlibat dalam melakukan pembahasan untuk disahkannya RUU Papua Barat Daya menjadi undang-undang, itu sangat luar biasa prosesi yang kami lakukan. Kami juga melakukan kunjungan kerja, gegap gempita mereka menunggu kami bagaimana prosesi ini segera dituntaskan. Adapun maksud dan tujuan dari pemekaran pastilah dalam rangka bagaimana percepatan proses pembangunan dalam berbagai sektor, baik mengenai kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Begitu juga tentang birokrasi, di mana pelayanan publik adalah merupakan keniscayaan. Di mana kita lihat wilayah Papua itu sangat luar biasa dahsyatnya. Oleh karena itu, kalaulah seandainya Papua itu tetap berada pada 2 provinsi, tentu masyarakat Papua yang ada di pegunungan, yang ada dari kejauhan, yang infrastrukturnya pun jauh belum memadai seperti yang di Pulau Jawa. Oleh karena itu, maksud dan tujuan daripada pemekaran yang dilakukan oleh DPR dalam hal ini adalah merupakan hak inisiasi dari Komisi 2 dan memang mendapatkan dukungan yang luar biasa juga dari pihak pemerintah bahwa hal-hal yang berkaitan pemekaran ini harus segera dilakukan. Itulah komitmen Komisi 2 bersama pemerintah. Alhamdulillah dari 2 provinsi yang ada selama ini, sekarang sudah ada 4 pemekaran yang dilakukan, yaitu Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan hari ini adalah pengesahan terhadap RUU Papua Barat Daya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat Papua tentang apa yang saya sebutkan tadi, mudah-mudahan percepatan pembangunan dalam berbagai aspek itu segera terwujud. Dan alhamdulillah juga pemerintah dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri di 3 Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan sudah dilantik PJ-nya. Setelah itu PJ akan mewujudkan, membuat PLT atau PJ dari Sekda serta OPD berikutnya dalam rangka bagaimana pemerintahan ini berjalan, bagaimana pemerintahan ini memberikan servis yang luar biasa manakala masyarakat berhadapan dengan pemerintahan tersebut. Lantas untuk yang tahun pemilu yang akan datang ini Pak, persiapan apa saja yang telah akan dilakukan untuk provinsi baru tersebut? Ya, kami
beberapa hari yang lewat sudah melakukan koordinasi antara Komisi 2, pemerintah, KPU, Bawaslu, DKPP untuk membicarakan Perpu berkaitan terhadap sudah disahkannya 3 Provinsi Papua yang saya sebutkan, dan hari ini adalah pemekaran yang disahkan yang keempat, namanya Papua Barat Daya. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah bersama Komisi 2 beserta pelaksana pemilu untuk disahkan Perpu berkaitan terhadap adanya pemekaran wilayah di 4 provinsi itu. Tadinya hanya 2 dapil, sekarang menjadi 6 dapil. Tadinya ada 13 anggota DPR RI, bertambah 5 anggota DPR RI. Tadinya jumlah anggota DPR RI di Senayan ini adalah 575, dengan disahkannya Papua Barat Daya beserta 4 yang lainnya itu menjadi jumlahnya 580. Tidak hanya itu, DPD pun juga akan bertambah 16 anggota DPD untuk mewakili 4 provinsi yang sudah disahkan. Ini adalah sesuatu yang dahsyat bagi masyarakat Papua yang tidak dinikmati oleh provinsi-provinsi lain. Tujuannya adalah bagaimana masyarakat Papua ini sama dengan saudara-saudaranya yang ada di provinsi-provinsi lain. Itulah komitmen kami Komisi DPR RI bersama pemerintah, kenapa kita melakukan pemekaran itu, dan ini tidak pada ranah moratorium, tetapi karena ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua, ada ranah yang diberikan ruang untuk melakukan pemekaran. Terima kasih Bapak atas kesediaan dan waktunya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TV Parlemen, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Gus Pardi Gaus. Intinya adalah pembentukan provinsi baru ini diharapkan untuk mensejahterakan masyarakat Papua, baik secara ekonomi maupun sosial di Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatiannya dan kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Pada segmen kali ini kita akan membahas segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami Elisa Purba. Baik, terima kasih rekan Dadi dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline adalah berita dari Komisi 10 DPR RI yang meminta agar kasus ratusan mahasiswa IPB yang terjerat pinjol untuk diusut tuntas. Pemirsa bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Di sini sebagai informasi untuk Anda ada sebanyak 126 mahasiswa IPB menjadi korban penipuan dengan modus pencairan dana melalui aplikasi belanja dan dibayar menggunakan pinjaman online atau pinjol. Mereka melaporkan penipuan yang dilakukan oleh seorang pemilik toko online ke Polresta Bogor Kota. Di sini Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda meminta agar kasus tersebut diusut tuntas. Menurut Huda, kasus terjeratnya ratusan mahasiswa IPB dalam pinjol ini layak menjadi perhatian bersama. Apalagi ada kabar jika mereka terjerat pinjol karena ingin mencari sumber dana untuk membiayai kegiatan mereka. Nah, Huda menganggap bahwa kasus ini tak biasa karena berawal dari keinginan untuk mencari sponsor kegiatan mahasiswa. Huda pun mempertanyakan apakah tidak ada pendampingan dari pihak kampus agar mereka mencari sponsor kegiatan mahasiswa dari sumber-sumber yang aman. Di sini disebutkan pemirsa bahwa Huda mempertanyakan mengapa ada proses pembiaran saat para mahasiswa ini mencari dana kegiatan dengan melibatkan pinjaman online. Huda menilai inisiatif mahasiswa dalam mencari sumber dana alternatif untuk kegiatan mereka ini layak diapresiasi. Namun, dia menekankan sumber dana itu harus jelas dan aman, seperti berasal dari BUMN, BUMD, atau perusahaan swasta dengan rekam jejak teruji. Huda pun meminta pihak IPB untuk memberikan bantuan hukum bagi para mahasiswa yang menjadi korban pinjol, karena menurutnya kasus ini bukan murni kesalahan mereka. Nah, selain itu, Huda juga berharap agar pihak berwajib mengejar pelaku yang melakukan penipuan kepada mahasiswa IPB yang membuat mereka terjerat pinjol. Huda juga meminta pengusutan harus dilakukan kepada penyelenggara pinjol dan berharap kasus ini segera tuntas sehingga ratusan mahasiswa kembali fokus pada tugas belajar mereka dan tidak terganggu dengan kasus hukum yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan pemirsa, di sini ada juga anggota Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifudian yang juga turut prihatin terhadap kasus ini. Namun Hetifah menekankan pentingnya meningkatkan literasi keuangan dan digital, utamanya untuk kalangan pemuda nih, karena menurutnya kondisi masyarakat saat ini sudah darurat literasi keuangan. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang juga menjadi headline adalah terkait kasus di mana calon siswa Polwan sempat digagalkan di Polda Maluku Utara dan DPR meminta agar hal serupa tidak terjadi lagi dan transparansi seleksi penerimaan siswa kepolisian harus ditingkatkan. Seperti yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Di sini ada salah satu media yang mengabarkan bahwa Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni berharap Kapolri sebagai pimpinan tertinggi di Korps Bayangkara bisa memberikan tindakan tegas apabila kasus serupa dengan Sulastri masih ditemukan terjadi di kemudian hari. Menurut Sahroni, hal ini penting agar memberikan efek jera bagi pejabat kepolisian dalam penerimaan calon polisi. Sahroni juga meminta Kapolda di daerah agar terlibat langsung dalam proses rekrutmen demi memastikan terwujudnya proses rekrutmen yang adil dan jujur. Pemirsa, diberitakan sebelumnya Sulastri Irwan yang merupakan anak petani sempat dinyatakan gagal menjadi calon Polwan. Padahal ia telah dinyatakan lulus dan keluar sebagai ranking 3 di Diktuk Bintara Polri Gelombang 2 tahun anggaran 2022. Nah, beredar kabar jika Sulastri digugurkan diduga lantaran ditukar oleh pihak panitia. Nah, pemirsa, setelah viral, akhirnya Polda Maluku Utara meloloskan Sulastri untuk mengikuti pendidikan calon Polwan. Menanggapi hal ini, Sahroni mengapresiasi keputusan Kapolri dan Polda Maluku Utara yang akhirnya meloloskan Sulastri. Namun, Sahroni mengatakan pihak kepolisian harus lebih tegas ke depannya agar hal serupa tidak terjadi lagi, karena ini akan sangat merusak citra kepolisian.
Ada juga anggota Komisi 3 DPR RI lainnya, pemirsa, Muhammad Nasir Jamil, yang memberikan komentar atas kejadian ini. Menurut Nasir, kejadian tersebut menunjukkan perlu adanya perbaikan dalam penerimaan calon anggota di tubuh kepolisian. Nasir menyebut ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kepolisian dalam rangka mencegah terulangnya kasus ini. Salah satunya adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi penerimaan siswa kepolisian. Namun Nasir juga mengatakan dalam penerimaan calon siswa akademi kepolisian juga terdapat kuota khusus nih untuk putra daerah. Sehingga kasus yang terjadi di Maluku Utara tersebut perlu dilihat dari berbagai sisi. Nah pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu berita mengenai Komisi 10 DPR RI yang meminta kasus yang menjerat ratusan mahasiswa IPB yang terjerat pinjol agar diusut tuntas. Juga berita tentang Komisi 3 DPR RI yang meminta agar kejadian digagalkannya calon polwan yang telah lulus tes di Polda Maluku Utara tidak terulang kembali, dan transparansi proses seleksi penerimaan siswa kepolisian harus ditingkatkan. Sekian dan kembali ke rekan Dadi. Ya, terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Dedi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.